Ya, shalom anak-anak. Setelah tadi kalian literasi atau membaca buku halaman 86, sekarang kita akan masuk dalam materi ornamentasi musik. Pelajari hari ini, yang pertama kita belajar mengenai definisi ornamentasi itu apa. Kemudian yang kedua bentuk ornamentasi, yang ketiga ornamentasi not balok, dan yang keempat teori musik dasar. Kita tidak akan selama-lama di materi 1, 2, dan ketiga, kita akan lebih lama, sangat lama di teori musik dasar. Kita lanjut, saya minta kalian semua ambil buku catatan. Kita akan mencatat, ada break sekitar 3 menit. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay, it's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Ya, sekarang kita masuk definisi ornamentasi. Ornamentasi itu berarti hiasan atau menghias. Lo sudah pernah dengar istilah ornamen, ornamen Natal atau ornamen dalam hal apapun. Ornamen itu artinya hiasan. Ornamentasi musik berarti menghias atau bahasa mudahnya aransemen. Aransemen itu bisa aransemen sedikit atau aransemen radikal atau aransemen total. Itu ada dua. Yang pertama ornamentasi melodi atau nada. Yang kedua ornamentasi ritme atau ketukan. Yang kembali tadi ornamentasi melodi berarti kita mengaransemen nadanya atau melodinya. Aransemen melodi atau nada itu bisa dua. Yang pertama ornamentasi kita aransemen di dalam kalimat, atau yang kedua ornamentasi di antara kalimat atau pada waktu jeda. Menyanyi kan tidak terus-terusan menyanyi, ada waktunya jeda, ambil nafas. Nah, pada waktu ambil nafas jeda itu bisa kita kasih aransemen, baik dalam bentuk
lagu, vokal, atau aransemen dalam bentuk alat musik. Aransemen di dalam kalimat, contohnya misalnya saya ambil lagu Balonku Ada 5. Balonku ada 5. Nah, itu aransemen di dalam kalimat. Tapi bisa juga aransemen di antara kalimat. Misalnya jeda di antara balonku ada 5, rupa-rupa warnanya ada jeda itu. Balonku ada rupa-rupa. Nah, itu jedanya dikasih hiasan seperti itu. Kemudian berikutnya ornamentasi ritme atau ketukan, bisa di aransemen dengan temponya atau ketukannya diperlambat, dipercepat, atau diganti ketukannya. Ketukannya diganti, ini bisa contohnya lagu Balonku Ada 5 juga. Ini lagu ini di aransemen oleh Tompi, lagu anak-anak yang ketukannya riang dari Jesse dengan sedikit lebih cepat dengan aksen yang berpindah-pindah. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Nah, kalian bisa lihat di Tompi dia album yang kedua atau ketiga, dia ada angkat lagu Balonku Ada 5. Kalian bisa lihat di buku paket, buku cetak kalian halaman 86, di situ ada macam-macam ornamentasi. Berikutnya bentuk ornamentasi nada dalam not balok. Ini saya ambil sebagian. Ada trill, appoggiatura, arpeggio, acciaccatura. Ya, ini terlalu tinggi sebetulnya materinya untuk kalian. Jadi saya tidak terlalu bahas terlalu dalam. Kita mulai dari yang paling basic dulu dalam menghias nada not balok dengan belajar teori musik dasar dalam not balok. Ya, ketika kita belajar teori musik dasar dalam not balok, kita harus tahu not balok itu apa. Ada langkah-langkahnya dalam belajar not balok. Yang pertama, kita harus tahu nama dan nilai not balok itu apa, seperti apa bentuknya, bagian-bagiannya. Dan setelah itu kita belajar garis para nada. Kemudian kita belajar kunci atau bahasa Inggrisnya clef. Kemudian kita belajar tanda mula atau nama lainnya sukat, bahasa Inggrisnya key signature. Ini saya tulis 3/4, bisa ketukannya 4/4. Setelah itu baru mulai menulis. Jadi tidak bisa langsung menulis not balok. Kita harus tahu dulu nama dan nilainya, harus tahu garis para nada, tahu kunci atau clef, tahu tanda mula atau sukat, baru bisa menulis. Tidak bisa langsung tulis sembarang. Ya, kita mulai dulu dari not balok itu. Ini gambar not balok. Ada terdiri dari 3 bagian. Yang pertama paling bawah itu kepalanya, yang bulat hitam ini. Kemudian yang lurus itu tiang, dan terakhir bendera. Nah, pertama kepala. Kepala ini bentuknya tidak bulat. Dia bentuknya oval, lonjong, serong ke kanan. Jadi jangan buat bagian kepala not dengan bentuk bulat, bentuknya lonjong menghadap ke kanan. Kemudian tiang ini bisa menghadap ke atas atau ke bawah. Kalau menghadap ke atas, dia di sebelah kanan. Kalau menghadap ke bawah, dia di sebelah kiri. Dan yang terakhir bendera atau flag. Kalau flag atau bendera ini, baik dia posisinya di atas ataupun di bawah, dia selalu menghadap ke arah kanan. Tidak ada bendera setengah tiang kan. Nama dan nilai not. Ya.
Ini bentuk-bentuk not, mulai dari yang paling atas, ini namanya not penuh. Nilainya atau panjangnya 4 ketuk. Kemudian ada turunannya ada not setengah, panjangnya 2 ketuk, ada not seperempat 1 ketuk, not seperdelapan setengah ketuk, not 1/16 dia seperempat ketuk, not 1/32 dia 1/8. Hanya awal saja yang dia namanya not penuh, setelah itu turun-turun ke bawah dia menggunakan angka. Ingat, jangan dibaca 1/2 walaupun betul, tapi dalam musik dia bacanya setengah. Turun itu betul 1/4, tapi dalam musik dia bacanya 1/4. Kemudian 1/8, 1/16, 1/32. Anak-anak jangan terbalik antara nama not dengan nilai not. Kalian bisa perhatikan di situ. Nama not dengan nilai not itu sama-sama menggunakan angka, kecuali not penuh. Ya, ini pecahannya dalam bentuk yang lebih pohon, turun-turun. Ya, jadi dulu saya musik itu tujuannya supaya tidak ketemu matematika, ternyata matematika juga dapat. Not penuh itu 4 ketuk. Not penuh itu sama dengan setengah, sama dengan 2 dari not setengah. Not penuh itu sama dengan 4 dari not seperempat. Ya, ini teorinya, langsung kita praktek. Bagaimana bunyinya? Ini not not penuh, atau bahasa Inggrisnya whole note. Whole note ini panjangnya 4 ketuk. Ya, tapi ini ada 5 titik. Ya, sabar dulu. Ini caranya bagaimana? Cara bentuk bunyinya, suaranya seperti apa? Panjangnya ya, bukan nadanya do re mi fa sol la si do, bukan, tapi panjangnya, seberapa lama dia bunyi. Jadi begini. Ini kita mulai ya. Ta stop. Ya. Saya ulangi lagi. Ta stop. Ada berapa? Ada 4 atau 5? Ya, kita ulang lagi. 2, 4. Ya, ini walaupun ada 5 titik, tapi dibacanya 4 ketuk karena panjangnya 4. Jadi ini 2, 4. Start ini dia dihitung 0. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini 4 ketuk. Bagaimana dengan not setengah? Kita pakai 5 titik, 5 ketukan. Not setengah tentu saja setengah dari not seperempat. Bunyinya, panjang bunyinya seperti ini ya. Tap. Ya, ulang lagi. Tap. 2 ketuk. Atau saya kasih ketukan ya. Tap. 2 ketuk. Walaupun ada 3 titik, tapi dia 2 ketuk. Karena panjangnya 2 ketukan. Berikutnya not apa ini namanya?
bahasa Inggrisnya quart atau seperempat. Panjangnya dia 1 ketuk. Jadi ini kalau mulai dia hanya tam, 1 stop. Ulang lagi, tam. Ada kuis. Kita akan pakai lagu yang umum, Bapak Engkau Sungguh Baik. Kalian tahu ya, kita hanya ambil kata Bapa. Lagu ini kata awalnya Bapa itu panjang sekali. Panjangnya di suku kata pa. Ini ada 2 kan, ba dengan pa. Nah, saya mau tanya, suku kata pa itu panjangnya berapa ketuk? Apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Berapa ketuk? Coba ya. Ini bukan ba-nya. Kalau ba kan ada 2 suku kata tadi, ba dengan pa. Yang saya tanyakan suku kata pa itu panjang berapa ketuk? Coba ya. Kita coba di sini. 1, 2, 3, Bapa. Stop. Berapa ketuk? Lagi ya. 1, 2, 3, Bapa. Stop. Ya. Kuis ini pertanyaannya adalah suku kata pa dalam Bapa itu berapa ketukan? Apakah dia 4 ketuk, 2 ketuk, 1 ketuk, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 atau 10 ketuk? Atau bisa juga jawab dengan nama. Hati-hati, sekali lagi jangan terbalik-balik antara nama dengan nilai. Apakah dia not penuh atau not setengah, panjangnya berapa ketuk? Ya, jadi begitu dulu, kita stop dulu, kita akan kembali ke Google Classroom. Ada kuis di situ, kalian isi. Selamat mengerjakan. Setelah selesai mengerjakan, langsung lanjut. Ada video bagian kedua. Terima kasih. Shalom.